Itu Umar ngelihat ada surga di tangannya, tersenyum dia. Begitu juga ketika assalamualaikum ke kiri warahmatullah, dia buka telapak kiri, kelihatan neraka, nangis dia. Kelihatan bagaimana masa jahiliyahnya. Nah sekarang kalau bapak ngikutin Umar boleh nggak? Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullah, buka nih, boleh nggak? Boleh, tapi bapak mau lihat apa? Rumah, lagunya. Ih sekarang orang enak boleh lihat nih. Bukan, lu lihat apa lu? Betul nggak? Ini sejarah karena Umar diberikan Allah kelebihan mukasyaf, kasyaf ilmu kasyaf. Bu, Pak, Ya, Pak, ya, woi, woi, sampai mana kita tadi? ya sampai Umar, sampai Umar, Hah? Umar bin Khattab, Itu adalah tentang Umar bin Khattab. Khattab radhiyallahu an. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu singkat cerita aja dah. Singkat cerita kita. Nah, Bu. Itu kelebihan daripada sejarah Islam umat. Kita kembali kepada cerita siapa? Nabi Allah Musa alaihi Salam. kita. Nah, Nabi Allah Musa ini bukan pemimpin sembarang pemimpin. Melihat umatnya dalam keadaan terpojok, umatnya ketakutan. Turun tangan nggak? Tangan. Turun tangan nggak? Tangan. Pemimpin mah begitu, nggak bisa lihat rakyatnya susah, betul nggak? Kita sekarang udah rakyat susah Pak, karena pemimpinnya tenang-tenang saja, betul? Betul? Ya apalagi pemerintahan Jokowi sekarang nih, udah banyak yang mati Pak. Lihat bagaimana peristiwa KPPS, petugas apa? KPPS, 700 orang mati hilang, betul nggak? 6 laskar mati hilang. Apalagi nih? Kanjuruan mati hilang. Pak, seandainya salah satu korban itu keluarga Bapak, gimana kira-kira Pak? Nggak terima. Hah? Nggak terima. Terima nggak? Nggak. Dibantai Pak, dibantai. Makanya jangan salah milih pemimpin saudara, betul? Betul. Betul? Betul. Jangan salah milih pemimpin. Udah, tenang deh. Maju. Ini salah strategi panitia nih. Oh gitu ya. Mohon maaf. Harusnya ini taruhnya di WC. Nah, enggak bercanda ya. Bu, Ya. Bu, Bu, Pak, Yo. melihat umatnya ketakutan, umatnya tertindas, umatnya terjolimi. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam kepada umatnya? Kalla, jangan takut. Jangan Takut. takut. Jangan Takut. heran. Jangan kagum. Jangan kaget. Jangan masukin di hati. Itulah la ilaha illallah. Bu, kita di sekarang melihat benda takut, betul nggak? Kita melihat orang kagum. Wah, Pak, kelihatan Pak kalau masyarakat munafik. Giliran orang kaya datang, Om, mana Om? Gila orang susah Pak, anteng dia Pak, betul nggak? Coba yang bikin pesta orang kaya, wah semua hadir. Giliran yang datang bikin pesta Pak, ya Allah orang miskin. Udah amplopnya tipis. Aduh, kadang-kadang kosong lagi ya Allah. Naudzubillah, dzumma naudzubillah. Bu. Kadang-kadang kita di perempuan nih, Fani, maaf nih Bu, bukan perempuan di sini, situ tuh. Ya. Pak, yang namanya perempuan dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sama. Gimana samanya Ustadz? Mata duitan. Betul nggak? Bu, Ibu tahu Bu, nggak ada hubungannya rezeki dengan kerjaan, nggak ada hubungannya rezeki dengan usaha.
Nggak ada hubungannya orang kerja dengan rezeki, karena rezeki datangnya dari langit, betul? Betul? Nggak ada jaminan orang usaha itu kaya. Nggak ada jaminan orang usaha dapat duit. Yang ada jaminan wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini baru jaminan dari Allah. Lu ceramah lagi. Diam kenapa lu? Ntar gua ngomong, lu ngomong lagi. Lu aja ceramah dah. Canda. Bu. Ibu tahu nggak, Bu? Enggak, ya enggak, lo belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Rezeki yang pasti itu hanya 3, Ibu. Catat nih, catat. Saya catat. Selain itu rezeki nggak pasti, walaupun suami lu punya gaji 5 juta, 10 juta, 100 juta, kalau masih bulan depan itu belum pasti. Betul nggak? Apa lu jamin bulan depan masih hidup? Bu, Umar bin Abdul Aziz, saya cerita kemarin tuh waktu sholat Id. Mimpin negara hanya 2,5 tahun, tapi mampu mengumpulkan harta negara 6,5 triliun, 300 triliun uang kita. 2,5 tahun, Pak. Karena pemimpinnya jujur, takut sama Allah, betul nggak? Mau ngutang aja dia mikir, nih Umar bin Abdul Aziz, kalau gua ngutang sebulan, apa bulan depan gua masih hidup? Hebat gak, Pak? Hebat gak? Dia menghasilkan 6.000 triliun, tapi anaknya lebaran gak punya baju. Satu aja gak punya. Coba RT sekarang lebaran anaknya berapa aja? Mau ngutang aja dia takut. Ditegur sama bendahara istana. Hai Amirul Mukminin, kalau kau pinjam uang 1 bulan, apa kau jamin bulan depan masih hidup? Langsung pingsan, nangis dia, Pak. Iya benar juga, gua bukan jamin gua masih hidup. Udah gua gak jadi minjem dah. Kita lagunya, Pak, hanya modal KTP dikejar-kejar ojol. Ojol. Coba. Pinjol ya? Pinjol. Akhirnya benjol, saudara. Betul nggak? Bu. Rezeki yang pasti hanya 3. Catat tuh. Tambah. Woi. Tenang deh, tenang ya, jangan gitu ya. Ini baru panas nih. Pak, nanti kita bisa makan nggak? Hah? Makan. Sedang mana si Dadang? Kayaknya nggak makan kita, Dam. Bu, rezeki yang pasti itu hanya 3. Apa itu? Ma'akal tak, apa yang udah kita makan, itu rezeki yang pasti. Yang kedua apa tuh? Malabista, apa yang udah kita pakai, itu rezeki yang pasti, Pak. Makanya apa yang kita punya gak usah ngeliat orang, betul gak? Gak usah ngeliat orang. Ini kadang-kadang kita suka banding-bandingin suami kita dengan suami orang. Pak, lihat tuh sebelah rumah tuh. Lihat tuh, Ustadz juga Pak sama kayak Papa. Tapi dia sudah punya mobil mewah, rumah banyak, tanah berhektar-hektar. Lah, ya iyalah dia Ustadz Jokowi. Gue mana bisa bohong gua, betul gak? Mana bisa gue ngebelain Jokowi? Mana gue bisa ngebelain Panji Gumilang? Kayak siapa tuh si Abalin tuh dia. Coba udah pakai sorban tapi kelakuannya kayak setan. Betul nggak? Masih dibelain, Pak, dibelain. Proksi, saudara, dilindungi negara, pakai uang negara, bikin kacir bangsa, saudara, betul? Masa negara sebesar ini yang banyak para ulama dan habaib, masa kalah sama bazar, Pak? Kalah sama bazar. Betul?
Secara logika aja Pak. Bapak tahu nggak kenapa Anies masih jalan-jalan? Kenapa Anies masih muter-muter? Kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Pak, tahu nggak sebabnya apa? Karena setelah threshold dia belum sampai 20%. Belum tentu jadi presiden. Lah, lihat bayangin gara-gara threshold. Pemimpin bener, bagus, jujur, adil, ngerti agama, bisa jadi imam. Masih belum tentu jadinya belum tentu jadi. Tapi lihat presiden bokep. Tapi dia menang di mana? Thresholdnya dia lebih 20%, betul? Kalau umat Islam ini jujur Pak, mau kita punya presiden sendiri, ya betul nggak? Mau punya presiden sendiri, mau punya menteri sendiri, gampang. Pilih salah satu partai Islam, besarkan dia. Begitu, betul nggak? Bapak tahu nggak? Partai-partai nasionalis, gua nggak usah sebut namanya, itu udah punya kantong-kantong suara di perumahan-perumahan Cina. Udah punya suara Pak, 30%, 40%. Udah, di perumahan-perumahan udah 40% punya suara. Tapi di luar itu Pak, itu suara dibagi-bagi. Di situ ada keadilan, di situ ada PKB, di situ ada PAN. Tuh gobloknya kita saudara, betul? Kenapa nggak milih satu aja? Kita besarkan Pak. Ini politik Belanda ini bukan asal jurus, sekarang juga politik pecah belah semua saudara. Betul? Makanya kita butuh pemimpin. Nah saudara, kembali kepada cerita. Itu umat Nabi Musa takut ngelihat tentara Fir'aun yang gagah-gagah, yang hebat-hebat. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Kalla. Jangan heran, jangan bingung, jangan kaget. Inna ma'ya Rabbi. Kita punya Allah. Bu. Satu saat Bapak pulang ke rumah nggak punya duit. Apa ibu jawab? Inna ma'ya Rabbi. Saya bersama Allah. Amin. Amin. Jangan begitu. Begitu juga suami. Kalau uangnya banyak, gajinya banyak. Kadang-kadang Pak, karena nggak ngaji tuh suami jadi bego. Mentang-mentang dia banyak duit, kalau udah marah sama bininya, kalau gua nggak cari duit, lu makan dari mana? Kalau gua nggak kerja, lu makan dari mana? Akhirnya tuh suami mati, istrinya makan juga. Kenapa? Kawin sama RT. Bener Pak. La ilaha illallah. Dulu waktu saya masih di pesantren, lanya inilah nafiatul jins, menafikan segala jenis apa jenis Tuhan. La ilaha, tidak ada jenis Tuhan dalam bentuk apapun, baik itu hanya benda padat, benda cair, gas, tapekong, Yesus. Lah gua kan ngaji tauhid nih, betul nggak? Gua ngaji tauhid. Jangan lu laporin tuh Ustadz Batak kok ngomong begitu. Gua lagi ngaji tauhid goblok. Gua ngaji sama umat Islam. Lu dengar boleh. Gua syahadatin juga boleh. Betul nggak? La, tidak ada. Illa itu ada istisna. Setiap ada istisna berhajat kepada mustasna. Mana mustasnanya? Allah yang ngasih tolong, Allah ngasih makan, Allah ngasih minum. Pak. Ya. Bapak lahir ke dunia ini kemauan siapa? Gua yang jadiin lu dalam rahim, kata Allah. Lu mah modalnya hahu. Bener Pak, bikin dong. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Siapa yang bikin kamu dalam rahim? Menurut dokteran Bu, 1 tetes jutaan sel. 1 tetes Pak, kalau sesendok. Hah? 1 tetes air mani ini diseleksi oleh Allah, jadinya 1, 2. Dan secara hebatnya, ini tetesan air mani ini
dia mengejar indung telur perempuan, maka diam aja perempuannya. Tapi air